Ini calon istri kamu. Deswita, ini Benny, calon suami kamu. Bunda mau kalian cepat menikah. Iya, tapi apa harus secepat itu, Tante? Iya dong, harus. Kamu harus cepat bilang iya. Dia itu anak orang kaya. Tuh lihat aja tuh mobilnya. Masa kamu gak mau sih? Hidup kamu bakal bahagia kalau nikah sama dia. Ayo cepet ngomong. Bun, kalau aku harus nikah sama laki-laki pilihan Bunda, biarin aku kenal dulu sama pribadinya. Lagi pula kita juga harus kenal sama keluarganya. Itu gak penting. Yang penting bagi Bunda, kamu harus segera menikah. Ngerti kamu? Ya Allah, Mas Farhan akan kecewa sekali kalau aku memutuskan menikah sama laki-laki lain. Ini semua karena nafsu Bunda sama harta. Bunda udah musyrik, guna-guna orang ini buat jadi suami aku. Ya Allah, ampunilah Bunda. Gimana kalian? Kalian saling suka kan? Tante, apa nggak sebaiknya... Aku gak peduli kamu anak sahabat aku. Kamu harus takluk dan menuruti semua perintah alam bawah sadar kamu. Benny, masuklah kamu karena cinta. Mabuklah kamu karena cinta. Dan cintailah Deswita. Tanamkan nama Deswita di hati kamu, di dalam benak pikiran kamu. Iya, Tante. Saya mau menikahi Deswita. Kamu yakin mau menikahi Deswita? Iya, saya yakin, Tante. Saya yakin kalau Deswita itulah memang jodoh saya. Tapi kan kita baru kenal. Gimana kamu bisa tahu kalau aku itu jodoh kamu? Masalah baru kenal itu nggak penting. Yang penting itu adalah rasa. Dan saya tahu kalau saya itu mencintai kamu. Benny serius. Benny mau melamar Deswita dan menikahinya. Apa, Ben? Kamu mau melamar Deswita, anak teman SMA Mama itu? Iya, Ma. Anaknya Tante Tessa. Enggak, Mama gak setuju. Mama itu tahu gimana Tessa saat muda dulu. Enggak, Mama gak setuju. Ben, mamamu benar. Dan papa juga tahu siapa Tessa. Betul kata mamamu. Papa juga gak setuju. Setuju nggak setuju? Papa sama Mama harus setuju. Emangnya kenapa sih? Deswita anaknya baik kok. Dia anak yang soleha. Enggak, Mama gak setuju. Mama tahu siapa Tessa. Jadi Mama gak mau punya besan seorang paranormal. Benny, kamu pikir sekali lagi. Kamu baru kenal sama dia. Terus kamu mau menikahinya? Ben, level kita itu jauh di atas mereka. Gak pantaslah kamu menikah sama orang miskin seperti mereka. Pokoknya Benny mau menikah sama Deswita, titik. Halo? Hai, bilang sama orang tua kamu, kalau mereka tidak mau melamarkan Deswita buat kamu, kamu akan kabur dari rumah. Dan kamu tidak akan menganggap lagi mereka orang tua kamu. Oke? Kamu yakinkan sama mereka bahwa kamu mencintai Deswita. Dan kamu akan menikahi Deswita. Iya, Tante. Sekali lagi Benny minta sama Papa sama Mama. Kalau Benny mau menikah sama Deswita. Kalau Papa sama Mama nggak setuju, Benny akan angkat kaki dari rumah ini. Dan Benny nggak akan anggap Papa sama Mama orang tua Benny lagi.
Kamu sadar gak sih dengan apa yang barusan kamu ucapin? Kami ini orang tua kandung kamu, surga kamu. Berani sekali kamu bicara kasar sama orang tua kamu sendiri, Benny. Benny itu datang ke sini mau minta izin. Kalau papa sama mama nggak ngizinin Benny nikah sama Deswita, berarti kita nggak punya hubungan darah apa-apa lagi. Aku juga gak kenal Mas sama laki-laki itu. Kata Bunda, laki-laki itu anak teman sekolahnya. Mas pasti kecewa ya? Apa yang aku miliki bukan milik aku. Juga rasa yang aku miliki bukan milik aku. Terkadang kita harus kehilangan cinta walaupun kita mencintai. Mas, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau hidup sama laki-laki yang baru aku kenal. Impian aku itu hidup membangun keluarga sama kamu. Hidup bahagia dunia akhirat. Terima kasih ya Des. Tapi gimana pun juga, itu keputusan ibu kamu. Kamu tahu kan, kalau surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kamu harus tetap mengikuti apa mau ibu kamu dan menghormatinya. Tapi aku cinta sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Des, aku juga mencintai kamu, sangat mencintai kamu. Tapi terkadang, cinta itu tidak harus memiliki. Kita harus ikhlas menjalaninya. Mungkin ini takdir dari Allah. Lebih baik saya tinggal di rumah tante aja. Kalau saya nggak boleh nikah sama Deswita. Kena kamu. Tinggal selangkah lagi, kamu bakalan jadi menantuku. Dan gak lama lagi, semua hartanya akan pindah ke tanganku. Saya udah bilang sama orang tua saya, Tante. Kalau saya nggak akan nganggep mereka orang tua saya. Kalau saya nggak diizinin nikah sama Deswita. Gimana kamu bisa jadi imam yang baik buat keluarga? Kalau sama orang tua sendiri aja kamu kayak gitu. Deswita, diam kamu Deswita. Apa yang dilakukan Benny sudah benar. Enggak. Yang dilakukan Mas Benny itu enggak benar. Memutus tali silaturahmi dengan orang tua itu dosa besar, Bun. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Diam kamu. Benny akan tinggal di sini. Tinggal di sini? Ya, kenapa? Bun, tapi aku sama Mas Benny itu bukan muhrim. Nanti kalau tetangga tahu akan jadi fitnah. Halah, jangan dengerin omongan tetangga. Lagian kamu jangan takut. Nggak akan ada tetangga yang bisa usil sama kita. Mereka nggak akan berani. Mau berani usil? Coba aja kalau berani. Bunda akan bikin mereka semua sakit-sakitan. Ibu-ibu sekalian, zaman now, kalau kata anak muda zaman sekarang ya, kalau kata kita mah zaman baheula, zaman dahulu, itu kan sering banget kita dengar anak yang durhaka sama orang tua. Zaman sekarang juga sebetulnya bukan zaman sekarang doang, dari dulu juga ada juga loh orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Sebab durhaka itu kalau dalam bahasa agamanya disebut zolim. Zolim itu artinya apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Namanya kezoliman bisa dilakukan oleh siapapun, betul nggak? Bisa dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya seperti Alqamah zolim kepada ibunya. Bisa juga dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya seperti Azar terhadap anaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa juga kezoliman itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Bisa juga kezoliman itu dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Bahkan kezoliman itu bisa juga kita lakukan buat diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, zolim itu ibu-ibu sekalian di dalam kitab Durratun Nasihin jelas dikatakan kezoliman itu ada 3 macam. Ada kezoliman yang Allah sama sekali kagak mau maafin. Ada kezoliman yang Allah siap untuk memaafkan. Ada kezoliman yang Allah gantung. Artinya gini, kalau yang dizolimi maafin, ya gua maafin. Kalau misalnya dia kagak maafin, ya gua kagak maafin. Nah, itu maksudnya yang ketiga.
kedoliman yang Allah pasti maafkan kalau kita minta maaf. Kedoliman seperti apa? Misalnya kedoliman diri kita dolim kepada Allah. Sholat kagak. Zakat kagak. Puasa kagak. Itu namanya kita dolim kepada Allah. Tapi Allah siap memaafkan ini. Nah, terus kedoliman yang Allah tidak mau maafin gimana? Kalau kita melakukan kemusyrikan. Misalnya, suami kagak pulang-pulang, ibu mah percaya banget sama omongannya dukun. Katanya suaminya lagi berdua, katanya lagi berdua. Ya terang aja berdua, orang suaminya supir ojek. Iya kan? Lah, kalau kita masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu namanya musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Nah, kedoliman seperti ini Allah nggak mau maafin dah tuh. Hati-hati dengan kemusyrikan. Jadi begitu Neng Deswita ya, insya Allah kesalahan kita, kedoliman kita itu juga dimaafkan oleh Allah ya. Jadi yang namanya durhaka itu bukan anak doang, orang tua juga ada ya Neng ya.